Halo teman-teman, ini konten pertama, Ketan, keluh kesah setan. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Azam sebagai host panggilan pada konten pertama kali ini. Pada konten kali ini, gue berada di Gunung Prau dan gue akan memanggil salah satu penghuni di Gunung Prau ini, yaitu Kunti lokal. Nah, ini dia. Ada apa panggil saya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Itu terlalu basa-basi nggak untuk setan? Oh enggak, setan juga pengen kayak manusia sebenarnya. Ditanya kabarnya, baik apa enggak. Tapi lagi baik, alhamdulillah. Iya. Tapi Anda baik atau jahat? Saya baik. Setan baik? Setan baik saya. Apa yang? Enggak ada setan yang jahat sebenarnya. Kenapa nggak ada setan jahat? Karena yang jahat adalah diri sendiri. Kenapa mengundang saya? Saya mendengar kabar bahwa di Gunung Prau ini banyak keresahan-keresahan dari manusia yang mengarahkan ke Anda bahwa Anda itu jahat. Ya tuh manusia suka mitnah. Emang kayak gitu sifatnya, mitnah mulu manusia. Tanpa bukti. Iya, tanpa bukti. Di mana ada setan di sini yang ngeganggu? Gak ada. Saya udah lama di sini, udah berapa tahun. Berapa tahun yang? Udah ribuan tahun saya di sini. Tahun. Nggak ada yang ngeganggu setan-setan itu di sini. Nggak ada. Nggak ada. Mereka juga pada diam, tentram gitu. Oke. Iya. Tapi ya manusia-manusia yang hayalannya itu gak tahu kemana. Tapi bapak gak nanya nama saya. Tak dulu, saya nggak penasaran sih nama. Manggil apa nih? Mbak, bukan Mbak ya? Atau Mbak Kunti apa gimana? Kuprau. Hah? Kuprau. Kuprau. Apa itu Kuprau? Kunti Prau. Saya pernah denger cuman Kuproy, bukan Kuprau. Ya, kita di sini dipanggilnya kayak gitu. Oke, menarik Kuprau. Kuprau, namanya Kuprau. Kuprau. Nama spesifiknya nggak ada. Nama kan Kuprau tuh banyak atau Mbak Kuprau doang? Semua di sini Kunti namanya Kuprau. Nggak ada Kuprau 1, 2, 3. Nggak ada. Semuanya kita tuh satu nama, cuman bisa membedakan. Jadi kalau saya ketemu Kunti itu berarti Kuprau. Kuprau. Ya. Walaupun beda Kunti. Ya. Dan Kuprau ini di sini semuanya baik-baik, Mas. Baik. Mas, iya, Mas. Apa yang dilakukan Kuprau di Gunung Prau ini biasanya? Ya, kesehariannya. Sebenarnya kita juga ya menjaga alam. Menjaga alam biar lebih baik gitu. Ya rumah kita kan ini masa gak dijaga. Enggak buang sampah sembarangan gitu kan? Enggak lah masa. Nah, yang bencinya saya ada aja pendaki yang buang sampah sembarangan. Waduh. Tiba-tiba dia sakit kan. Salah sendiri padahal mah gitu, kepeleset gara-gara sampahnya sendiri. Kulit pisang. Nyalahin Kunti. Gara-gara kulit pisang bisa? Iya, nyalahin setan. Wah, saya diganggu setan. Ih, saya udah males kayak gitu-gitu. Saya liatin sama temen-temen, kemarin aja ada pendaki yang tiba-tiba jatuh. Iya, jatuh. Saya lagi di atas pohon kan bareng-bareng disalahin. teman. Tiba-tiba dia pas jatuh, seret. Kata dia, "Aduh, serangan Kunti nih." Lah, kita ketawa-tawa, Pak. Salah saya apa? Kenapa ketawa gitu? Padahal dia terpeleset gitu. Gara-gara pakai sendal jepit. Berarti itu pakai sendal jepit. Berarti Pak. itu memang karena manusianya ceroboh. Biasanya kayak gitu, manusia ceroboh itu nyalahin orang, nyalahin Kunti, Pak. Nyalahin setan-setan. Ya. Kita gak suka yang kayak gitu misalnya. Ya biasanya kan di sosmed itu kan banyak kan ketika ada kejadian hilang atau kesurupan yang disalahin. Kunti. Apalagi itu saya ini nanti masuk YouTube kan saya ini. Masuk. Ditonton jutaan. Wah, nah untungnya nih untuk kalian yang para pendaki di Prau itu gak ada apa-apa. Saya udah buktikan sendiri gak ada. Maksudnya setan-setannya baik-baik semuanya, Pak. Gak ada yang jahat. Itu saya benci tuh. Apalagi kalau misalkan ada orang-orang yang cerita-cerita Prau itu ada setannya. Iya banyak kan podcast horor gitu kan ya, yang menceritakan ada, kejadian-kejadiannya. Iya.
Cuman kita tidak menunjukkan sebenarnya. Lagian kan mereka tidak bisa melihat kita. Tidak bisa melihat. Bapak bisa melihat kan? Karena saya berwujud dulu gitu, berwujud dulu itu iya. Berusaha menampakkan kepada manusianya. Iya. Soalnya kalau misalkan kita biasanya tidak menampakkan, Pak. Selama karena malas aja. Karena malas. Satu kan kalau kita menampakkan biasanya suka diceritain tiba-tiba. Terus tuh manusia tuh kalau kita dinampakin tuh dia tuh takut. Kuprau di sini tuh suka iri nggak sih sama pendaki-pendaki yang menjadikan Kuprau ini sebagai bahan kontennya untuk podcast iri saya, makanya saya mereka yang dapat duit kesini. Jutaan. Iyalah, kita gak dapat apa-apa, dipitnah. Iya kita. Namanya jelek kita, Pak. Saya gak suka itu. Tapi gitu-gituan. Kuprau di Gunung Prau ini punya strategi khusus nggak buat kayak balas dendam atau apa gitu? Oh, kita nggak balas dendam. Nggak balas dendam. Iya. Berarti nggak ada niat buruk sama sekali kepada pendaki. Nggak ada, kita tuh baik. Biar Tuhan aja yang balas dendam itu. Pembohongan mereka tuh biar Tuhan aja. Saya juga kan takut sama Tuhan, mah. Takut juga. Iyalah. yang menciptakan siapa saya? Oh iya bener sih. Bener. Makanya buat para pendaki-pendaki ya udah terserah mau cerita tentang saya lah, mau cerita tentang setan-setan mana lah gitu. Ya udah terserah, silakan. Ya nanti juga kena imbasnya, nggak apa-apa. Walaupun mereka dapat uang kan kita mah tidak. Walaupun kita juga dapat uang ya udahlah, kita uang juga kita gak butuh. Betul kan? Saya tidak butuh uang. Apa yang dibutuhkan Kuprau? Saya cuma butuh manusia tersesat. Tapi berarti Kuprau yang menyesatkan manusia-manusia itu. Kalau ke gunung kita gak pernah menyesatkan, Pak. Salat. Kalau ke gunung kita tuh tidak pernah menyesatkan pendaki. Gak pernah. Kasihan, iya. Kita tuh gak pernah. Terus kenapa orang-orang kita tuh cuma menyesatkan ketika mereka jalan yang lurus menuju Tuhan, kita sesatin. Kan itu tugas kita di sini. Memang tugas setan. Iya, makanya ada di Gunung Prau yang misalkan biasanya kita menyesatkan orang-orang yang lagi berduaan, cewek cowok. Menyesatkannya dalam misalkan mereka berduaan di dalam tenda. Iya, saya sesatin. Enak di dalam tenda, enak. Perahu tuh dingin. Enak, ayo ngapain ya? Yang menanam padi. Nah, gitu. Yang kemes-kemes gitu nggak sih? Camping mesum. Nah, kemes-kemes gitu. Saya menyesatkan gitu doang. Udah. Kalau jalan mah enggak, itu kebodohan mereka. Saya kesel juga tuh kayak gitu tuh. Kebodohan mereka menyesat di jalur-jalur pendakian, tapi tapi ngeinihin setan, nyalain setan. Itu kenapa tuh manusia kayak gitu? Ahlaknya gak bener tuh. Saya juga manusia, Pak. Iya, kenapa kamu kayak gitu gak? Enggak. Oh, enggak. Udah bagus. Jangan kayak gitulah gitu. Bilangin ke kaum kamu itu ya. Tuh dengerin ya. Jangan. Boleh kamu ngomongin kita di YouTube, boleh. Saya tidak ngelarang. Tapi jangan memfitnah kita juga. Al-fitnah itu satu final kotli. Artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, Pak. Mendingan jadi kunti aja kalian daripada Kuprau bisa bahasa Arab, bisa kayak gitu-gitu. Pinter atau saya mah kayak gitu-gituan mah. Masa gak tahu Bapak? Gak apa-apa gak belajar agama. Ayat kursi apal. Ayat kursi apalah kita. Boleh coba. Biasa kan nanti saya menghilang. Biasa kan pendaki kalau ketemu itu katanya bacain ayat kursi. Beneran enggak? Itu gak bener, Pak. Kuprau takut gak? Sebenarnya takut. Iya, cuman kan kita juga Tuhannya kan kita sama. Tuhan sama. Iya, kalau misalkan kita kan kalau ayat kursi kan emang dari Allah langsung ya. Iya. Jadi ya saya cuman apa? Kuprau kenapa? Bentar. Ada teman saya barusan manggil. Entar lagi podcast. Ya. Itu siapa? Kuprau juga? Iya, dia katanya ini ada pendaki ngeyel gitu katanya. Kuprau suka kemes juga nggak? Kita ngapain kayak gituan, Pak? Terus? Iya. Tapi menjerumuskan orang untuk kemes. Kita mah cuman meliatin aja. Iya, menjerumuskan kita tuh kalau misalkan ada wanita sama laki-laki berduaan tuh paling asik dah pokoknya kita di sini. Kalau ada orang yang kayak gitu, itu teman kita pokoknya. Kalau ada yang kayak gitu nih, misalkan teman-teman pendaki ada yang kayak gitu. Iya. Mbak Kuprau tuh para Kuprau tuh ngeliatin gitu nggak sih atau itu nobar? Itu nobar kita, nobar.
Nobar. Pasti nobar itu Pak. Oke. Itu hiburan kita soalnya. Itu hiburan dan itu tuh Kayak kalau kita misalkan melihat ada apa namanya kemas-kemas gitu ya. Kemas ya bahasanya. iya, Kemas. Oh, ada kemas-kemas. ada yang Biasanya sebelum kemas tuh kita udah tahu tuh mereka berduaan. Oh, udah tahu. Mereka berduaan. Udah mantau dari siang. Kita deketin, kita hasutin. Dingin loh, bro, dingin gitu-gituan pokoknya. Udah mulai masuk ke mesumnya. Nah, baru kita ketawain. Ha, sahabat. Begitu kita. Cuman Berarti gitu aja. kalau ada pasangan yang kayak gitu berarti itu sebuah keberhasilan. Sebuah keberhasilan kita, iya, menjerumuskan dan menyesatkan mereka. Bukan menyesatkan jalanan ya. Bukan. Berarti kalau ada yang hilang itu karena apa tuh? Karena kebodohan dia lah itu mah. Karena kebodohan. Iya. Oh, di perut tuh gak pernah ada yang hilang. Kalau ada pun ada yang hilang, tolol berarti orangnya. Tolol, gak tahu ilmunya apa gimana. Kan perut deket. Bener sih perahu deket. Iya. Mbak Kunti kalau mau suka naik turun gitu nggak sih? Oh, jarang kita. Jarang, di atas aja stay. Di atas aja stay kita ya. Gak pernah turun berarti. Mencari orang maksiat gitu. Makanya sekarang ada musola di perahu Pak. Panas gak tuh? Saya jadi bingung. Biasanya kan orang pendakian gak sholat nih. Betul, kebanyakan. Makanya saya hasut-hasut ke sholat. Sekarang ada musola, ada aja yang sholat sekarang. Banyak tapi yang sholat. Banyak yang sekarang sholat. Makanya saya aduh agak bingung nih. Wah, saya harus mencari cewek sama cowok doang sekarang. Agak susah menyesatkannya gitu. Itu doang. Tugas kita itu doang, nggak pernah kita nakut-nakutin. Nggak pernah. Apa nakut-nakutin kita nggak ada. Nggak pernah menunjukkan kita di sini. Itu mah orang-orang yang kalau yang ngasal iya, gitu yang lihat kita. Yang di podcast kan kadang pernah lihat gitu kan kayak. Bener gak sih itu bisa dibilang? Itu mah hayalan dia aja kali. Itu berarti bohong, hayalan. Saya tidak bilang bohong, cuman kan nggak kita bilang nggak pernah menampakkan kita. Iya, oke. Iya. Cuman kalau misalkan dia punya mata batin, Indigo gitu. Iya, maksudnya. Itu indigo bener. Ya gak tahu saya. Karena saya kalau misalkan diliatin sama manusia, saya bilang gini, dia tiba-tiba udah nggak pernah ngeliatin. Padahal lagi. itu Nyapa doang padahal. Oke, kayak manusia aja salam sapa gitu. Makanya itu doang sih Pak. Ya kita mah di sini ya santai-santai aja. Orang-orangnya aja ya pada gak santai. Keresahan yang paling meresahkan di Gunung Prau sama para pendaki Meresahkan. Iya, yang paling meresahkan menurutku Prau. Itu di Gunung Prau. Saya yang paling meresahkan di Prau tuh yang suka nyalahin Kunti pokoknya udah itu doang. Iya, saya kesel banget itu. Kita kan tidak salah apa-apa. Dia nyalahin lah. Pusing saya itu. Gimana ya? Matanya jangan melotot gitu deh. Masalahnya saya kita kan takut juga deh. Kita kan udah jelek di mata Tuhan nih. Masa kita jelek juga di mata manusia? Iya. Apalagi di mata setan gitu, hal goib. Tapi Kunti ada. Ini kan saya ada Kunti, Kuproy. Maksudnya Kuprau. Tadi dulu. Kuprau tuh ada yang kuproy gitu gak? Yang kuat. Itu teman saya ada. Ada teman saya kurus tapi setiap hari joget teman saya. Pargoy enggak? Pargoy dia. Ya saya kesal tuh. Kuprau tuh main TikTok juga enggak? JJ gitu. Oh, di dunia kita gak ada TikTok. Oh, gak ada TikTok. Kita di dunia kita hiburan manusia gitu aja udah. Menyesatkan itu aja. Makanya manusia tolonglah kalian kalau ngapa lagi nih, kemakan apa kita? Gimana coba. Belatung barusan ada yang motong ya. Ada yang masuk barusan kan habis belatung. Coba. Diberi dulu. Ini rambutnya kayak mengganggu banget deh. Nah, saya buat manusia nih, saya saranin kalian boleh menceritakan kita, saya omongin lagi sekali lagi ya. Tapi jangan sampai memfitnah lah, menjelek-jelekan nama kita di dunia kalian gitu. Seakan-akan kita tuh emang menakut-nakuti banget. Enggak, kita cuman menyesatkan doang, kita tuh udah itu aja, Pak. Saya mau pergi dulu nih. Udah, kemana? Ya, udah dulu aja lah. Oh, menyesatkan lagi?
Iya, di sini Mau kan, nyari yang ini kan kemes- malam minggu. Iya, sebelum puasa ya. Iya, Makanya closingan. Biasa closing kalau biasanya. apa manusia tuh para pendaki bilangnya closingan Makanya, sebelum puasa. makanya saya mau nyari orang yang berpasangan. Mau nobar. Iya. Saya boleh ikut gak untuk nobar itu? Oh, Bapak gak bakal bisa, pasti ketahuan kalau Bapak. Kalau saya kan nobarnya langsung depan dia langsung kayak gini nih. Udah ya, Pak ya. Saya mau pergi dulu ya, pamit ya. Oke, makasih Pak. Hati-hati ya. Ya, terima kasih ini. Hilang loh. cukup menarik ya cerita dari Kuprau, bukan Kupro ya, oke, dari Kuprau, penghuni Gunung Prau. Cukup sekian mungkin konten kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi ke penghuni-penghuni di gunung lain, tapi mungkin dengan host yang berbeda karena saya cuma panggilan, tapi bukan cowok panggilan. Saya cowok panggilan. Oke. Mungkin kalau kalian memang suka dengan konten ini dan tertarik dengan penghuni-penghuni di gunung lain dan pengen mengetahui apa keresahan-keresahan di gunung penghuni di gunung lain, ikutin terus. Pak, lupa satu Pak, minta rokok. Gak ada.